Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Joko Susanto SPD dalam mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kontrak belajar dan gambaran apa saja sih yang akan kalian dapat di materi atau mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif ini. Di semester 1 pokok bahasannya yang pertama ada hand tool, yang kedua ada power tool, special service tool atau SST, workshop equipment, alat ukur mekanik, alat ukur elektrik, dan alat ukur elektronik. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu hand tool. Hand tool atau alat-alat tangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peralatan bengkel otomotif dan yang kedua peralatan kerja bangku. Hand tool, ya sekali lagi hand tool atau alat-alat tangan. Yang pertama peralatan bengkel otomotif. Di dalam bengkel otomotif ataupun bengkel kerja bangku dikenal ada dua jenis alat bantu. Yang pertama alat tangan atau hand tool dengan penggerak tenaga manusia, dan yang kedua ada alat bertenaga atau power tool. Penggeraknya dibantu oleh mesin. Yang termasuk dalam kategori hand tool ya atau kunci-kunci, yang pertama ada kunci pas. Kunci pas digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendurkan dengan kunci soket atau ring. Artinya sesudah mur atau baut dikendurkan oleh kunci soket atau ring, baru kunci pas dapat digunakan untuk melepas baut dengan cepat. Yang perlu diingat, kunci pas tidak boleh digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan baut yang belum kendur karena dapat merusak kepala baut atau mur. Berikut adalah contoh dari kunci pas, itu gambarnya seperti itu. Mungkin teman-teman atau kalian semua sudah pernah melihatnya, bahkan pernah memakainya ya. Berikut adalah contoh gambarnya. Berikutnya ada kunci pas ring. Kunci pas ring digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan baut, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci pas ring cukup praktis karena bagian ring dapat mengencangkan atau mengendorkan, sedangkan bagian pasnya bisa untuk melepas dengan cepat. Dan harus diingat, mengencangkan baut atau mur ukuran kecil harus hati-hati karena dapat menyebabkan baut patah. Berikut adalah contoh dari kunci pas ring seperti yang penjelasan di atas. Ya, saya ulangi, kunci pas ring cukup praktis karena bagian ring dapat untuk mengencangkan dan mengendorkan. Maksudnya yang di sini ini yang bagian ringnya seperti ini. Ya, sedangkan bagian pasnya bisa untuk melepas dengan cepat. Ya, di sini ini bagian pasnya. Ya. Selanjutnya ada kunci ring. Sudut offset yang lazim adalah 45 derajat. Sudut ini memungkinkan spanner dapat terpasang tepat pada mur atau baut dengan posisi yang sulit. Berikut adalah contoh dari kunci ring ya, dari macam-macam ukuran dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Ya, berikut gambarnya seperti ini. Ya, ini udah menjadi barang umum di bengkel motor atau bengkel mobil. Mungkin teman-teman sudah pernah lihatnya, ya, sudah pernah melihatnya atau bahkan memakainya juga. Kunci nipel. Kunci nipel digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa. Perhatikan contoh pada gambar kunci nipel dipakai untuk mengencangkan atau melepas baut pada injektor line atau pipa rem. Ya, seperti ini contoh kuncinya, ini kunci nipel seperti ini, dan berikut adalah contoh pemakaiannya. Nah, ini pipa injektornya, dia digunakan untuk melepas injektor line atau pipa rem. Dan selanjutnya ada engkol percepatan.
Alat ini digunakan untuk melepaskan dengan cepat baut atau mur yang sudah kendor. Yang perlu diketahui, alat ini dapat digunakan jika ruang yang ada mencukupi untuk ruang gerak engkol percepatan. Berikut adalah contoh gambar alatnya. Karena alatnya yang sedikit agak panjang, jadi butuh ruang gerak yang agak lebar juga untuk pergerakan engkol percepatan ini. Ya, jadi menyesuaikan ruang untuk penggunaan alat ini, menyesuaikan tempat atau kebutuhannya juga. Ratchet, ya. Berikutnya ada ratchet. Ratchet ini merupakan kelengkapan kunci soket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut dalam keadaan longgar tanpa harus melepaskan kunci sok dari kepala baut atau mur. Catatan, selama proses melepas atau memasang baut, cukup dengan cara menarik atau mendorong batang ratchetnya. Dan untuk mengubah arah putaran kunci sok, cukup kalian dengan memutar kunci pembaliknya saja. Berikut adalah contoh ratchet. Ya. Di sini kita bisa menyambungkan soket, ya, soket. Dan ini yang tadi dijelaskan, untuk mengubah arah putaran kunci sok cukup kalian dengan memutar kunci membalik saja. Jadi untuk melepas atau memasang pun bisa cukup menggeser putaran kuncinya saja, kunci soknya ke kiri atau ke kanan. Batang geser T, ya. Selanjutnya ada batang geser T. Sebuah T-bar digunakan untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Perhatikan gambar. Alat ini menggunakan dua pegangan yang dapat digunakan untuk memberikan tekanan pada arah yang berlawanan. Jadi seperti stang, ya, kiri kanan kita bisa gunakan, ya. Jadi kita bisa menggunakan dua tangan seperti itu untuk proses penggunaannya. Jadi tenaga yang dikeluarkan pun itu bisa lebih kuat. Berikutnya ada batang universal. Alat ini gagangnya bisa disambung dengan berbagai jenis penyambung untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat. Misalnya untuk mengendorkan baut kepala silinder. Nah, hampir sama dengan yang ratchet, ini bisa disambung dengan soket, ya, bisa disambung dengan baut. Untuk bisa melepaskan baut-baut ini bisa disambungkan dengan soket atau dipasang dengan sambungan ukuran berapapun, ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan ada juga batang perpanjangan sok. Alat ini digunakan bersama-sama dengan ratchet untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh spanner. Perhatikan dalam penggunaannya. Pastikan extension sejajar dengan head nut atau head bolt dan soket terpasang dengan aman serta tidak berada dalam posisi miring pada suatu sudut. Jika tidak, maka extension dapat tergelincir sehingga menimbulkan kerusakan pada tool atau kemungkinan cedera. Berikut adalah beberapa contoh dari hand tool, ya. Masih banyak untuk alat yang masuk dalam kategori hand tool yang perlu kita bahas, tapi di video kali ini mungkin cukup sekian, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Salah-salah kata sekali lagi saya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.